Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat yang 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hilanglah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita melihat tentang teks ini, kita langsung bertanya-tanya apa yang salah. Mereka bernubuat di dalam nama Allah. Mereka menyembuhkan di dalam nama Allah. Bukankah seharusnya mereka berjasa dengan apa yang mereka lakukan? Ternyata kita semakin dibawa kepada sebuah perenungan yang harus sungguh-sungguh mendalam. Bahwa ternyata standar yang Tuhan tetapkan itu bukan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Karena ada orang mengerjakan sesuatu hanya untuk pergi. Bukan untuk menggumulinya, bukan untuk mencintainya. Ada orang yang bekerja hanya untuk gaji. Dan ada orang yang bernubuat mengatasnamakan Tuhan demi kepentingan dan keuntungan. Kita harus berhati-hati tentang apa yang disampaikan oleh teks ini. Karena mereka-mereka yang disebutkan dalam teks ini adalah mereka-mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Prinsip yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah pohon yang baik dikenal dari buahnya yang baik. Jika pohonnya tidak baik, buahnya juga tidak baik. Tentu dari sini kita semakin mendapatkan gambaran bahwa ada orang yang mempertopengkan agama hanya untuk memuaskan nafsu duniawinya. Mereka sungguh-sungguh ingin menunjukkan diri mereka melayani Tuhan, tetapi ada kepentingan di balik itu. Dan ini adalah sesuatu hal yang bukan muluk-muluk dan mungkin terjadi di kalangan kita, dan mungkin kita mengetahuinya, tetapi kita tidak langsung mengkonfrontirnya karena menurut kita itu adalah urusan Tuhan. Saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati terkait tentang keberadaan kita. Kita dituntut
untuk menyatakan apa yang Tuhan inginkan, mengerjakannya dan menghasilkannya. Jika saudara memiliki anak dan saudara berkata kepada mereka supaya nanti aku pulang, engkau sudah membersihkan rumah dan lain sebagainya. Dia berkata, ya, aku akan membersihkannya. Kebetulan dia adalah anak pertama. Yang membersihkan rumah ternyata bukan dia, tetapi yang membersihkannya adalah adiknya. Ia menyuruh adiknya untuk membersihkannya. Dan kemudian ketika saudara pulang, memang rumah bersih. Dan dia mengatakan bahwa dia telah menyapu rumah. Tetapi karena saudara adalah orang tua yang bijaksana, saudara mungkin langsung menegur dia. Dan engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengerjakannya. Enyah dari hadapanku. Allah adalah Allah yang mengetahui isi hati kita. Orientasi itu menjadi sangat penting. Kita tidak bisa membohongi orientasi kita di hadapan Tuhan, karena apa yang kita kerjakan ini adalah miliknya. Pada hari-hari penghakiman itu, banyak orang berseru Tuhan, 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 tetapi mereka tidak akan mendapatkan keselamatan meskipun mereka mampu melakukan mujizat mengatasnamakan Tuhan. Banyak orang yang mengatasnamakan, dan itu adalah bagian dari penipuan. Jika saudara pernah mengalami itu, ketika saudara meminta kepada orang lain untuk membuatkan kopi, dia tidak langsung mau untuk membuatkan kopi bagi saudara. Tiba-tiba saudara berkata, yang suruh Bapak. Dan akhirnya mau tidak mau dia akan kerjakan itu. Siapa yang meminum kopinya? Bukan Bapak, tetapi yang meminum kopinya adalah saudara. Itu menjadi penting bagi kita. Dari semua yang dikerjakan mereka ini, siapa yang dipermuliakan? Jawabannya adalah mereka. Barang siapa yang ingin dipuji-puji karena mereka melayani Tuhan, tentu mereka sangat dekat dengan neraka. Dan kita harus berhati-hati supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Meskipun kita, menurut pikiran kita telah melakukan banyak untuk Tuhan, tetapi di sanalah kita perlu berhati-hati supaya tidak ada ruang bagi kita untuk mencelakakan diri. Sungguh adalah kecelakaan bagi kita jika kita ingin mengambil kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku, menghasilkan buah itu. Kita dituntut untuk menghasilkannya karena kita adalah pohon-pohon yang baik. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kami tentang hal yang di luar pikiran kami. Ternyata Engkau mengetahui, sungguh-sungguh tahu tentang orientasi apa di balik pelayanan-pelayanan manusia di dunia ini. Dan kami juga tidak bisa terlepas dari itu. Tuhan, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Engkau katakan, dan melakukan seluruh kehendak-Mu, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kami ditinggi-tinggikan dan dielu-elukan, tetapi supaya Engkau sungguh-sungguh dipermuliakan. Ampuni kami Bapa atas kelemahan kami, kedagingan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.